warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan kemarin secara penuh. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Allah memberikan ampunan kepada kita dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengistiqomai semua amalan-amalan ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin. Insya Allah sudah 12 hari ya kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk mengistiqomai salah satu amal ibadah kita, yaitu puasa ya. Di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari yang kalau kita amalkan kita akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun penuh ya, 1 tahun penuh. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh berturut-turut, boleh tidak, pokoknya di bulan Syawal 6 hari, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Apabila kita puasa seperti itu, Ramadan terus Syawal, tahun depan Ramadan Syawal, Ramadan Syawal terus, berarti pahala yang kita dapatkan seperti puasa seumur hidup ya. Seperti puasa seumur hidup. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ciri-ciri orang yang puasanya sukses, orang bertakwa, kan salah satu tujuan orang puasa itu adalah agar kita ini bertakwa ya. Ciri-cirinya beberapa diantaranya ada di Quran surat ketiga ayat 134 ya. Itu yang pertama, berinfak ketika lapang maupun sempit, baik punya uang maupun tidak, tetap berinfak ya. Kalau punya uang banyak, infaknya banyak. Kalau uangnya sedikit, infaknya juga sedikit. Itu berarti apa? Kalau kita itu orang bertakwa, kadang untuk berinfak itu ya agak maksa gitu ya. Kalau memang nggak punya uang, oh ini kalimatnya, berinfak ketika lapang maupun sempit. Lalu yang kedua, bisa menahan marah. Bisa menahan marah. Ini yang agak berat, yang kedua ini ya. Ini agak berat ini bagi saya. Enggak tahu kalau bapak, ibu, saudara-saudara mungkin bisa menahan marah ini. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Lalu yang berbuat baik ya, berbuat baik, membalas kesalahan dengan kebaikan. Membalas kesalahan dengan kebaikan. Minimal itu kesalahan orang itu kita balas dengan doa yang baik-baik ya. Kalau kita dizalimi orang lalu kita balas dengan zalim, itu biasa ya toh. Biasa, semua orang bisa. Kita dicubit orang lalu kita balas dengan cubit, memang boleh ya, memang boleh. Balasan yang setimpal itu boleh. Tapi itu biasa gitu. Yang luar biasa bagaimana? Kita dizalimi, kita tidak membalas ya. Bahkan memaafkan.
Tidak cukup, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita, gitu. Berbuat baik. Orang zalim pada kita malah kita traktir, wah itu luar biasa, ya. Luar biasa. Terus ciri-ciri lanjutannya di Quran surat ketiga ayat 135 ini saya sampaikan secara ringkas saja, karena ini juga sering disampaikan, bisa dilihat juga nanti. Quran surat 3 ayat 135, orang yang berpuasanya sukses itu orang yang bertakwa. Jika berbuat dosa atau menzalimi diri sendiri, maka dia segera ingat Allah. Jadi ternyata orang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi menurut Allah ini menurut Allah sendiri ya. Orang bertakwa itu bisa saja dia berbuat dosa, ya. Tapi tidak lama, tidak lama. Segera ingat kepada Allah. Segera ingat kepada Allah. Kalau ingat pada Allah, terus lanjutannya apa? Mohon ampun, bertaubat, ya, bertaubat. Lalu selanjutnya apa? Tidak mengulang, gitu. Tidak mengulang. Jadi bukan orang bertakwa itu selamanya enggak berdosa, gitu. Kalau seperti itu saya enggak bisa ya untuk jadi orang bertakwa. Wong dulu masih mudanya banyak dosa gitu. Banyak dosa. Itu ciri-cirinya. Coba kita ingat-ingat ciri-ciri tadi itu apakah ada pada diri kita sekarang ini gitu. Apakah ada gitu. Kalau ada berarti kita berhak atas Quran surat ketiga ayat 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu orang bertakwa itu, orang yang puasanya sukses. Mereka itu balasannya adalah ampunan Allah, ya. Jadi di samping kita punya sifat-sifat tadi itu, sifat-sifat tadi itu kan sifat yang sangat menyenangkan manusia, itu. Sifat yang menyenangkan manusia, pastilah orang yang puasa sukses itu disenangi orang. Kenapa? Punya sifat-sifat yang disenangi manusia, ya toh? Punya sifat-sifat yang disenangi manusia. Memaafkan, menahan marah tadi itu, berbuat baik dan seterusnya. Kita dapat ampunan, lalu apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, coba kita agak perdalam yang menurut saya sendiri kesulitan itu ya, yaitu menahan marah ini. Di Quran tadi surat ketiga ayat 134, orang yang puasanya sukses itu wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa itu orang yang bisa menahan marahnya. Orang bisa menahan marahnya. Nah, ini contohnya ya, bahwa menahan marah ini cukup sulit ya, cukup sulit. Kita tahu Abu Bakar ya. Abu Bakar itu sahabat Nabi yang paling utama ya, yang paling utama. Setelah Nabi yang jadi khalifah itu Abu Bakar. Itu menunjukkan apa? Kualitasnya Abu Bakar itu nomor 2 setelah Nabi itu. Nomor 2 setelah Nabi. Dan dia itu termasuk orang pertama yang masuk surga. Suatu hari Aisyah itu difitnah ya, difitnah. Aisyah itu istrinya Nabi, anaknya Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2661 dan Muslim 2770. Ini hadis yang sangat panjang, cuman saya ringkas saja. Suatu hari Aisyah itu ikut Nabi dalam satu peperangan gitu. Memang Nabi itu suka membawa istrinya kalau berperang gitu. Diundi istrinya itu. Nah, di saat perang ini Aisyah yang ikut ya, Aisyah yang ikut. Di tengah perjalanan pulang, Aisyah itu merasa mules gitu ya. Lalu keluar dari tandu, kan ontanya itu ada apa? Ada tempat, tidak ada tempat. Lalu Aisyah duduk di situ, di atas onta yang ada tempatnya itu.
karena dia mules tadi keluar dari tandu tadi melaksanakan hajatnya ya, melaksanakan hajatnya. Lalu ternyata apa? Kalungnya setelah naik lagi itu kalungnya hilang. Kalungnya Aisyah itu hilang. Aisyah kembali menyusuri jalan itu mencari kalungnya. Setelah ketemu kembali lagi ternyata apa? Sudah tertinggal ya. Sudah tertinggal. Kenapa kok bisa tertinggal? Wong istrinya Nabi. Karena Aisyah itu waktu itu masih kurus ya, masih kurus. Sehingga apa? Ada orang di atas onta itu dengan tidak ada kok mirip gitu ya. Jadi para sahabat itu mengira apa? Aisyah sudah ada di atas onta, di tandu tadi. Lalu Aisyah tadi itu duduk aja ya, duduk aja. Ini menunjukkan apa? Nabi kita itu sangat cermat ya tindakannya ya. Ketika pulang itu tadi, orang-orang sudah pulang, ternyata Nabi menugasi satu orang, yaitu Safwan bin Al-Mu'attal. Itu untuk apa? Untuk pulang paling akhir gitu. Untuk pulang paling akhir. Untuk apa tujuannya? Khawatir ada sesuatu yang harus ditangani oleh orang Islam. Nah, ternyata Safwan ini bertemu dengan Aisyah yang sedang menunduk gitu. Aisyah duduk ya, karena sudah tertinggal tertinggal Nabi, tertinggal oleh para sahabat gitu ya. Lalu Safwan ini bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berusaha agar apa? Agar ontanya itu menunduk sehingga Aisyah itu naik gitu ya. Naik ke ontanya Safwan ini tanpa bicara ya. Ini kesaksiannya Aisyah. Demi Allah, Aisyah sampai bersumpah kayak gitu ya. Iya, Safwan ini tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan innalillah. Kenapa kok dia bilang innalillah? Karena ada istrinya Nabi yang tertinggal sendirian gitu ya. Dia bilang innalillah. Lalu diinjak kaki ontanya sehingga nunduk, lalu Aisyah naik ya. Lalu mereka pulang sampai ke suatu tempat berdua saja tanpa bicara. Tapi ini digoreng oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, tokoh munafik ini. Tokoh munafik. Abdullah bin Ubay ini memfitnah Aisyah dan Safwan ini selingkuh gitu ya. Ternyata fitnah seperti itu ada sejak lama ya, ada sejak lama, bukan sekarang tok ya, bukan sekarang tok. Padahal kalau di Al-Quran menuduh selingkuh itu harus apa? Harus ada 4 orang saksi ya. Harus ada 4 orang saksi. Kalau seorang suami yang menuduh istrinya selingkuh, berzina, maka boleh tidak ada saksi. Kalau suaminya ya, suaminya bilang istri saya berzina, dia boleh nggak pakai saksi, tapi apa? Dia harus bersumpah 4 kali bahwa apa? Istrinya berselingkuh 4 kali, istrinya berselingkuh sampai 4 kali. Sumpah yang kelima, kalau ternyata tuduhannya salah, maka suami tadi akan diazab ya, suami tadi akan diazab. Gitu. Kalau sulit untuk menuduh istri selingkuh itu sangat sulit jadi Islamnya. Menuduh orang lain berzina itu jangan gampang dilakukan ya. Harus mendatangkan 4 saksi. Video apa cukup? Enggak cukup ya. Kenapa? Di Al-Qur'annya harus 4 saksi gitu. Harus 4 saksi. Lalu salah satu yang memfitnah inilah ternyata apa? Mitsah bin Usasah. Dia itu kerabatnya Abu Bakar dan miskin ya. Kerabatnya Abu Bakar miskin. Abu Bakar secara rutin memberikan apa? Santunan kepada Mitsah ini. Coba kita bayangkan. Orang yang kita santuni setiap bulan misalnya ya, kita jamin belanjanya, misalnya kita kasih uang 1 juta ya. Mitsah ini misalnya Abu Bakar kalau sekarang ngasih Mitsah ini uang 1 juta sebulan, sehingga dia tetap hidup dari apa? Dari yang dikasih Abu Bakar ini. Lalu dia itu apa? Memfitnah anaknya Abu Bakar berselingkuh. Kira-kira kalau kita yang menghadapi seperti itu, diapakan orang ini?
sudah dikasih uang setiap bulan, memfitnah putri kita. Kira-kira ya kita pukul, kita ginta gitu ya. Sama, Abu Bakar ini tidak memukul Mitsah. Cuman apa? Dia bilang apa? Demi Allah, saya tidak akan memberi dia santunan lagi. Itu menunjukkan apa? Ibu bapak, saudara-saudara, orang sekualitas Abu Bakar tidak selamanya bisa menahan marah gitu. Tidak selamanya bisa menahan marah. Apalagi kita. Apalagi kita. Makanya itu kita selalu apa? Berusaha setiap Ramadan itu kita ingat-ingat terus ya. Menjaga marah, menjaga marah, menjaga marah. Abu Bakar saja itu masih bisa marah karena difitnah putrinya itu. Nah, setelah Abu Bakar bilang itu loh. Setelah Abu Bakar bilang gini, saya tidak akan memberi dia apa? Saya tidak memberi dia santunan lagi. Maka enaknya orang dulu itu ya, apalagi kualitas Abu Bakar langsung ditegur oleh Allah. Dengan cara apa? Menurunkan ayat ini ya. Quran surat 24 ayat 22 ya. Cukup panjang ini, saya baca artinya langsung ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini larangan Allah ya. Larangan Allah. Walaupun ada kerabat kita yang selama ini kita santuni, misalnya kita kasih uang, lalu dia menyakiti hati kita, ternyata Allah melarang kita untuk menghentikan santunan itu. Luar biasa Islam. Orang yang menghina kita, orang yang membuat kita marah, itu tetap kita tidak boleh menghentikan santunan. Tetap. Lalu kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan. Justru oleh Allah disuruh memaafkan. Abu Bakar loh yang putrinya difitnah itu disuruh memaafkan oleh Allah. Disuruh memaafkan. Lalu berlapang dada. Andaikan tidak mau maafkan, tetap melaksanakan itu tadi, tidak memberi santunan, itu boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau itu yang kita lakukan, kita termasuk orang yang biasa saja gitu ya. Bukan orang yang berkualitas baik gitu loh. Bukan orang yang berkualitas di atas rata-rata gitu. Kan yang kita inginkan itu kualitas rata-rata itu, kualitas di atas rata-rata. Dan kalau bisa kita itu malah langsung masuk surga, surganya bertetangga dengan Nabi gitu. Jadi cita-cita yang utama kan gitu. Meleset atau didik, surga di bawahnya Nabi. Bukan seperti sering saya bilang, bukan cita-citanya pokoknya masuk surga. Kelas ke-100 enggak apa-apa gitu. Meleset neraka itu langsung. Jadi cita-citanya surga sekelas Nabi ya, bertetangga dengan Nabi. Lalu lanjutannya, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah akan mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba yang dilakukan Abu Bakar setelah dapat teguran ini. Abu Bakar itu ternyata sangat taat kepada Allah. Dia dalam keadaan tersinggung, dia marah karena putrinya yang difitnah, fitnahnya enggak main-main, yaitu selingkuh. Abu Bakar tetap taat kepada Allah. Begitu ditegur oleh Allah, dia taat pada Allah. Lalu dia bilang ampunan Allah itu jauh lebih penting dibandingkan menuruti hawa nafsu. Ini Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kualitas seperti ini yang ingin kita tiru ya. Yang ingin kita tiru, bukan kita itu disinggung oleh teman, oleh tetangga, terus kita gampang tersinggung, bukan seperti itu. Biasa orang seperti itu ya, keranjangan ya, keranjangan. Tapi yang kita inginkan kualitas yang luar biasa seperti Abu Bakar itu. Sudah dihina, memberi santunan, setelah ditegur dia bilang ampunan Allah
itu jauh lebih penting dibandingkan hanya menuruti nafsu. Luar biasa Abu Bakar, makanya pantas dia jadi apa? Orang nomor 2 setelah Nabi, ya. Orang nomor 2 masuk surganya pertama kali. Sekarang kuburannya jajar Nabi, ya. Di Masjid Nabawi sana, jajar Nabi kuburannya. Lalu Allah melarang kita menghentikan perbuatan baik kita hanya karena kita disakiti seseorang. Kalau kita terbiasa neraktir seseorang, lalu yang kita traktir ternyata nyakiti kita, Allah tetap melarang untuk apa? Untuk menghentikan kebiasaan baik itu. Allah melarang. Ini. Ya tinggal kita memilih kualitas yang baik atau enggak, gitu aja gitu ya. Tinggal kita mau milih kualitas yang baik. Mumpung ini masih bau-bau Ramadan, ya. Masih bulan Syawal, masih gampang kita untuk apa? Untuk melakukan ketaatan Ramadan itu masih mudah, gitu. Masih mudah. Lalu Abu Bakar berkata, demi Allah, aku ingin Allah mengampuniku. Nah, itu aku ingin Allah mengampuniku. Aku tidak akan mencabut nafkah tersebut selama-lamanya. Jadi tetap ngasih nafkah. Dan Mitsah tadi itu termasuk apa? Seorang yang ikut perang Badar, perang Badar. Menurut Nabi, tentara Badar itu semuanya masuk surga, semuanya masuk surga. Walaupun beliau itu memfitnah kayak tadi, dia mengalami hukum had, ya, dicambuk. Setelah itu apa? Dia bertaubat dan tetap masuk surga, karena termasuk apa? Tentara Badar beliau itu, tentara Badar. Seorang tentara Badar pun yang sudah dijamin surga, ternyata apa? Bisa diselewengkan oleh apa? Bisa digoda oleh iblis untuk memfitnah. Yang difitnah nggak main-main, istrinya Nabi, anaknya Abu Bakar, orang yang ikut perang Badar. Apalagi kita ini, jangan terus merasa pasti tidak bisa digoda iblis, ya. Jangan merasa seperti itu. Selalu harus khawatir iblis menggoda kita. Iblis itu menggoda kita. Salah satu yang tidak bisa digoda iblis itu apa? Ikhlas. Melakukan sesuatu dengan ikhlas. Takjil ikhlas, tarawih ikhlas, qiyamul lail ikhlas, tanpa ingin dipuji, ya, tanpa ingin dipuji. Datang pengajian ikhlas, itu yang nggak bisa digoda oleh iblis, ya. Dan iblis sendiri yang mengakui semuanya akan aku goda, kata iblis, kecuali hambamu, kata. Iblis bilang kepada Allah yang ikhlas. Ayo kita belajar untuk ikhlas, terus belajar untuk ikhlas, ya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, inilah keutamaan menahan marah ini. Ada iming-imingnya juga, pasti masuk surga, ya. Agar kita itu bisa menahan marah, ya, pasti masuk surga. Hadis riwayat Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Luar biasa orang menahan marah, ya. Luar biasa. Jadi ayo kita berusaha